Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati harus rajin dibasuh dengan zikir. Dan kembali kita ingatkan yang lama kita bahas, manusia jarang melihat kapas di dalam baju. Jarang sekali. Yang terlihat pasti bajunya dahulu. Maka yang menjadikan baju ialah kapas. Karena kapas tidak pernah dilihat dengan mata hati kita, akhirnya kita tertipu. Kita meniadakan kapasnya, yang kita akui hanya bajunya. Seperti itu kita. Kebanyakan manusia, kita sudah menyatakan bahwa yang hidup, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, yang berucap, yang mempunyai kuasa dan kehendak ialah kita sendiri. Nah, ini yang terhijab. Akhirnya manusia tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhannya. Manusia tidak berakhlak kepada Tuhannya. Tidak takut artinya bahwa dikatakan nanti di yaumil kiamat seluruh anggota badan akan bersaksi kepada Allah Subhanahu. Bersaksi artinya kan bukan milik kita. Nah, disinilah kesadaran kita harus dibangunkan. Dibangunkan seperti apa? Kita harus berserah diri. Serahkan pengakuanmu tadi lah. Selama ini kan kita meniadakan Tuhan. Tuhan, kenapa kita tiadakan? Ya karena kita hidupnya memakai sifat hewan dan sifat setan. Kenapa memakai sifat hewan dan sifat setan? Karena kita tidak tahu malu sama Tuhan. Kenapa tidak tahu malu? Ya karena hati kita masih terhijab. Banyak yang sudah paham teori, dalam prakteknya hati tidak merasa takut. Banyak yang sudah hafal teori tapi hatinya tidak menjaga adab dan akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa ada diri, kita menyaingi Tuhan. Artinya kita menyatakan ada dua wujud. Ada kita, ada Tuhan. Sudah syirik. Maka dikatakan bahwa dari awalnya kita sudah tidak ada, Bapak Ibu. Yang ada itu Tuhan tajalli melalui zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya, dikatakan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata kepada Muhammad, Muhammad nyata kepada Adam, nyatanya insan dinyatakan melalui jasad. Lah ini bukan kita gitu loh maksudnya. Maka jangan diakui. Lah disinilah awal mula terjadinya kesengsaraan. Awal mula terjadinya derita. Karena setelah kita merasa ada, karena terlalu banyak merasa, akhirnya kita merasa terzolimi. Merasa menanggung beban berat, merasa kita tersakiti, merasa, karena merasa ada di, betul kan Bapak Ibu? Bahwa yang dikatakan dia yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka yang sudah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Jadi ketika manusia belajar ilmu ketuhanan, ilmu tasawuf, maka Tuhan akan menaikkan derajatnya. Tuhan menaikkan makomnya. Karena sebelum belajar ilmu tasawuf atau ketuhanan,
makom manusia kebanyakan jatuh sejatuh-jatuhnya di bawah derajatnya hewan. Kenapa dikatakan di bawah derajatnya hewan? Karena hewan masih sayang dengan anak-anaknya, tapi manusia terkadang membunuh anak-anaknya Nah, banyak kejadian sudah. Anak di luar nikah dibunuh, dibuang. Banyak sekali. Dan contoh-contoh yang sangat memilukan. Nah, di sini diuji, diberi ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Artinya supaya kita ini sadar, yang diuji dan yang menguji itu Allah sendiri, bukan kita yang diuji. Kalau kita merasa berat, akhirnya kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberi kesedihan, ketika diberi penderitaan, sedikit kekurangan, kita merasa terzolimi, karena kita merasa diri ada. Disitulah Tuhan akan terus menguji, terus akan memberi cobaan supaya kita betul-betul sadar. Ayo bangun dari kesadaranmu. Kamu bukan dirimu, tapi dirimu ialah aku, kata Tuhan. Dirimu itu aku itu juga dirimu. Artinya bukan manusia menjadi Tuhan. Dari awal kejadian manusia sudah tidak ada. Oleh sebab itu ketika belajar ilmu ketuhanan, kita harus belajar sekarang untuk merasakan. Jangan merasa. Kita harus banyak merasakan. Yang pertama apa? Karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan, keberadaan Tuhan, bahwa karunia yang setiap hari dikatakan hidup, yang harus terus kita syukuri. Karena disinilah yang memegang peranan penting ialah prasangka kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita berprasangka buruk terus sama Tuhan, maka yang datang akan buruk. Kalau kita berprasangka yang tidak baik, kenapa yang datang tidak baik? Karena Allah tidak ridho kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah menjolimi manusia. Kenapa hidupku susah? Kenapa hidupku berat ujiannya? Kenapa selalu ada ujian cobaan? Kenapa? Itu harus dirubah. Jangan kenapa. Apa yang dimaui Tuhan terhadap saya? Seperti itu Bapak Ibu. Yang dimau Tuhan, kita harus banyak diam. Diam di dalam kesadaran, sadar di dalam kehenik. Artinya apa? Banyak mengingat Tuhan di dalam sirul asrar. Hati berkekalan dengan Tuhan. Disitulah maka Tuhan akan mendatangkan keberkahan. Tuhan akan mendatangkan kemudahan di dalam urusan apapun, di dalam hati yang sudah tenang dan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan kita Bapak Ibu, manusia selama ini telah salah di dalam memperlakukan Tuhan. Tuhan dijadikan pembantu, karena 7 sifat sudah dikuasai dengan ambisi manusia. Dia yang merasa berkuasa dan berkehendak, maka doa-doanya selalu mendikte Tuhan. Tuhan dijadikan pembantu. Saya pengen begini, saya pengen begitu. Saya harus begini, saya harus begitu. Saya harus mendapatkan ini dan itu.
Tuhan jadi pesuruh. Karena kita merasa berkuasa dan merasa berkehendak, ini yang akan menghijab kita daripada tuh kita lupa untuk berserah diri, agar kuasa dan kehendak Tuhanlah yang menuntun kita menuju jalan keselamatan, kebahagiaan. Artinya di sini tadi saya katakan qalbun salim, hati-hati yang selamat ialah mereka yang sudah bersih, hatinya sering dibasuh dengan zikrullah. Disitulah jalan pertolongan akan datang. Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati menghadapi hidup. Kenapa? Karena yang hidup juga bukan ya Allah. Disitulah supaya setiap malam kita terus terhubung dengan Tuhan melalui zikrullah, supaya hati tenang, hati tentram, dan Tuhan mencukupi seluruh kebutuhan dan urusan kita di dunia. Yang diminta Tuhan kita berserah diri. Jangan ada pengakuan diri kita yang hidup, karena itu namanya mencuri sifat Tuhan. Ya, disinilah kita akan meluruskan bahwa yang dikatakan tokoh-tokoh tasawuf, mereka ingin menekankan ana al-haq, hanya aku yang ada, hanya aku yang benar, hanya aku yang nampak, hanya aku yang nyata. Tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada hanya Allah Subhanahu. Ya benar, melalui pemahaman qalbu, bukan pemahaman dengan akal pikiran. Ya seperti kita, contoh, ini bapaknya Yopa ini adanya sampai kapan? Kalau sudah dikubur hilang namanya, yang ada hanya Allah Subhanahu. Hilang Bapak Yopa ini, hilang. Seberapa kuasanya Bapak Yopa? Disinilah kita ingin menyadarkan di dalam majelis bahwa ayo sadar. Artinya sadar, bangunlah dari tidur panjang kita. Selama ini kita tidur, kita terbuai mimpi dan angan-angan. Akhirnya panjang angan. Tobatnya nanti besok-besok. Nah, maka setiap hari kita harus siap. Siap apa? Siap dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam panggilan itu hati kita seperti apa? Oleh sebab itu di kajian kemarin, hati kita harus selalu di dalam keadaan zikrullah. Ketika habis sholat, pakai zikir jahar, diucapkan. Ketika di kamar mandi, diganti, masuk ke zikir qalbu. Karena kenapa? Karena kalau masuk kamar mandi, masuk WC, kita zikir zahar, diucapkan, lah nanti timbul fitnah. Setelah masuk majelis itulah kok di WC kok ya zikir. Itu kan ya diharamkan. Nama suci tidak boleh diucap. Secara zahir kita salah di syariatnya. Oleh sebab itu diganti ketika di kamar mandi atau di WC, zikir itu masuk ke qalbu. Allah. Nah, menjaga supaya apa Bapak Ibu? Kita tidak tahu sewaktu-waktu pulangnya di mana, tapi insya Allah jauhkan bala, nauzubillahi min jalik. Insya Allah kita semua pulang dalam keadaan yang baik. Kita pulang di tempat tidur seperti orang yang mau tidur. Insya Allah. Tapi ya kita tidak tahu
Nanti pas kita pulangnya di WC, hati dalam keadaan lalai, itulah dikatakan su'ul khotimah, karena tidak terhubung. Maka zikir jangan dilepas Bapak Ibu. Itu untuk membasuh hati ini. Hati kita banyak kemarin tuh penyakitnya. Ya, hati banyak kotorannya. Kalau hati banyak penyakit dan kotor, tidak sering kita basuh, kapan kita mau sampai kepada Tuhan? Kapan kita akan sadar? Oleh sebab itu saya katakan bahwa orang yang betul-betul ilmu agamanya, betul-betul dia belajar, mengkaji, mendalami apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akhlaknya, adabnya akan mencontoh Nabi itu sendiri. Karena di dalam pribadi Nabi terdapat rasa takut, terdapat rasa malu. Dan takut malu ini sekarang di akhir zaman hilang, karena tidak mengenal diri, maka tidak mengenal Allah. Jadi diri dibawa kemana-mana semaunya. Disinilah kita dikatakan tidak tahu malu kepada Tuhan. Seperti itu. Diri kita pakai semau kita, bukan dipakai dengan maunya Allah. Jadi Al-Quran setiap hari kita baca, sehabis baca kita injak-injak sendiri. Kenapa? Ya karena hati, Al-Quran mengatakan harus bersih dan suci, tapi setelah kita mengkaji Al-Quran itu sendiri, hati kita tetap masih menjalani yang kotor kok. Artinya kita setelah membaca kita injak, setelah membaca kita injak. Nah disinilah yang kita harapkan dengan memahami bahwa yang tunggal, yang esa, yang satu wujudnya dikatakan wahdatul wujud, dialah Tuhan semesta alam yang mempunyai nama Allah, yang mau menyatakan dirinya melalui nama Muhammad, dinyatakan pula kembali melalui Adam. Dikatakanlah insan, nyatanya kepada jasad, bukan kita. Gitu loh. Artinya setelah paham seperti ini, jangan ada lagi pemahaman ketika belajar makrifat. Nanti kita menyatu dengan Tuhan. Nah berarti ada dua lagi. Kita tidak ada Bapak Ibu. Yang ada hanya Allah. Gitu loh. Bukan ketika kita zikir Tuhan menyatu ke dalam diri. Tuhan menyatu. Itu musyrik, ya. Karena apa? Kita adanya pun diadakan. Yang diadakan akan hancur le. Allah ada dengan sendirinya. Artinya hanya Allah yang wujud, Allah yang ada. Oleh sebab itulah dikatakan kalimat tauhid, ya. Zikir yang paling utama ialah la ilaha. Nah, artinya yang ada, yang wujud, yang nampak, yang terang, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh berlindung. Kalau berlindung itu di depan atau di belakang Bapak Ibu? Di belakang. Kalau berlindung di depan ditembak FOC, tembak Belanda. Paham nggih Bapak Ibu? La ilaha illallah artinya ketika kita mengucapkan, kita harus menyerahkan seluruh hak, seluruh sifat, seluruh zat hanya milik Allah. Kesadaran kita kembali, bukan kita menyatu dengan Tuhan, bukan Tuhan masuk ke dalam diri kita. Kesadaran, sadar bahwa kita itu kenyataan daripada wujudnya zat, sifat, asma dan
Oleh sebab itu kaca tidak pernah terpisah dengan gelas dan Tuhan Allah tidak pernah terpisah dengan Muhammad, tidak pernah terpisah dengan Adam. Kemanapun Adam berada, kemanapun jasad berada, disitulah ada Muhammad, disitulah ada Allah. Dua wujud menjadi satu, dipatri Bapak Ibu. Hakikatnya satu juga, sebutannya aja dua. Paham nggih? Nah, seperti itu. Karena nggak mungkin ini gelasnya di ruang tamu, kacanya di dapur. Mungkin atau enggak Bapak Ibu? Nah, paham kan maksud saya? Oleh sebab itu hidup itu penuhilah hati dengan kedamaian, penuhi dengan rasa syukur setiap hari. Maka kemudahan, keberkahan, keberlimpahan, kesehatan, insya Allah Allah curahkan kepada kita. Kenapa kita dijauhi itu semua? Dijauhi keberuntungan, dijauhi kemudahan, dijauhi dengan kesehatan, dijauhi dengan kelancaran, hidup serba susah. Karena kita merasa ada diri Bapak Ibu. Kita tidak pernah bersyukur. Setiap pagi dihidupkan Tuhan dengan 7 sifatnya. Bukankah ketika kita melihat kita bahagia Bapak Ibu? Betulkah? Melihat anak, melihat istri, melihat cucu. Ketika bangun pagi itu loh Bapak Ibu, bahagia. Kenapa? Karena kalau jauh kita terasa kangen, betul? Nah, yang kecil jarang kita syukuri. Oleh sebab itu, ketika kita jarang bersyukur, maka Allah mengancam siksaku itu karena tidak mau bersyukur yang kecil-kecil. Bagaimana Allah menambahkan yang besar? Ya? Karena kita merasa ada diri, maka dibiarkan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mohon itu tadi, belajar di perguruan ini harus dengan tekad yang kuat Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Artinya ketika ada kemalasan yang menghalangi kita untuk hadir di majelis umpamanya, kemalasan kita untuk ibadah sholat, kemalasan kita untuk zikir, harus dilawan. Ya? Karena itu yang akan membawa kita kepada jurang kegagalan. Setiap malam dilatih. Zikir tidak boleh dilepas dan itu harus diistiqomahkan. Sudah sering saya bilang, zahar ke kolbu, kolbu ke napas-napas ke sirul as. Nah, tidak terlepas. Disitulah nanti kita akan merasakan betul-betul bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Seperti ini contohnya saya gambarkan. Bapak Ibu bisa melihat udara? Tidak bisa. Tapi bisa merasakannya? Bisa. Ketika kipas angin dinyalakan. Ketika kipas angin itu mengarah ke kulit kita, apa yang kita rasakan, Bapak Ibu? Dingin, sejuk, nyaman. Seperti itu juga daya hidup atau napas. Ketika napas masih bergerak keluar dan masuk mengitari jasad, artinya Tuhan masih memberikan karunia yang namanya daya yang di dalamnya memuat ilmu sama basar, kalam, kodrat, dan iro. Nah, bangun pagi belum dapat makanan, belum dapat minuman, napas masuk keluar lagi, alhamdulillah. Nah, ini yang jarang disyukur. Disitulah kita harus berjanji. Sering saya katakan, ketika besok kita dibangunkan, Tuhan mempunyai misi.
Tuhan mempunyai kehendak supaya kita bertaubat. Yang kedua, untuk memperbaiki kualitas ibadah. Kalau sholat Allahu Akbar, nah akbarnya itu masih ke pasar, masih ke hutang kita, masih kemana-mana, atau sudah akbar betul-betul kita menyaksikan Tuhan menjadi imam kita, ruh mengimami jasad. Apakah itu sudah kita rasakan, atau kita masih merasa diri kita yang ada? Itu ya, karena senyata-nyatanya yang ibadah ya Allah itu sendiri. Karena mustahil jasad bisa berdiri, rukuk, sujud, dan duduk tanpa digerakkan oleh ruh itu Nah, imamnya zat, makmumnya sifat. Kualitas ibadah ya. Dan yang terakhir, memperbanyak amal kebaikan bekal untuk di akhirat. Karena itu sering kita ingatkan, sekecil apapun kebaikan jalankan ya. Entah itu ada semut ya, kelelep ya, di air masih bisa kita angkat, diangkat Bapak Ibu, ditolong ya. Ada kaca di jalan ya, ada paku di jalan, jangan kita masa bodoh, tidak tahu kita. Karena dengan kita membuang paku atau kaca itu, kita menyelamatkan mungkin orang yang hamil, berkendara. Nah, itu justru kita tidak tahu menjadi keselamatan kita di akhir. Yang sekecil itu jangan kita sepelekan, ya. Dan itu harus kita terapkan, ya. Setelah kita paham bahwa yang dikatakan yang tunggal, yang esa, yang nyata, yang wujud dikatakan satu, dialah Tuhan. Dialah yang dikatakan yang sebenar-benarnya wahdatul wujud. Artinya kita harus menyerahkan keakuan diri kita kepada Allah Subhanahu. Maksudnya kan seperti itu. Tidak ada pengakuan lagi diri. Oleh sebab itu saya pun tidak berani mengaku menjadi guru. Nih, wong bungul. Wong saya inilah ya bodoh, ya. Saya ini bodoh. Artinya ilmu yang mengetahui kemampuan itu dari Allah. Kalau kita mengaku pintar, mengaku alim, mengaku hebat, artinya kita menandingi itu, beranilah. Amin. Syirik. Kita harus mengakui kita ini bodoh, ya. Kita ini tuli, kita ini buta, kita bisu, kita ini lumpuh, tidak kuasa dan tidak kehendak. Oleh sebab itu ketika diuji, mungkin dicemooh orang, mungkin dicibir orang, ya? Mungkin kita disepelekan orang, dihina orang, janganlah kita sakit Lihatlah semua itu perbuatan datangnya daripada Tuhan ingin menaikkan derajat kita. Ketika direndahkan masih sakit hati atau tidak? Kalau tidak berarti sudah tidak merasa adanya ya terserah. Mau dicaci maki kan mau. Bukan saya. Yang ada kenyataan Tuhan. Yang wujud senyata-nyatanya, seterang benderangnya. Kan maksudnya seperti itu. Ya, itulah yang dikehendaki. Kembalilah ke asal mula kesadaran, ya. Yang tiada kembali kepada yang tiada. Disitulah nanti insya Allah kita berpulang ke rahmatullah sesuai dengan tataran tahapan keilmuan kita.
Kalau masih di syariat, maka jasad kembali ke tanah, hancur lebur dimakan cacing. Ya. Tinggal tulang belulang itu Bapak Ibu kalau dibongkar. Ya. Kalau kita naik ke thoreko, badan bisa menyusut. Tidak hancur Bapak Ibu, bisa mengecil, menyusut. Kalau kita di tataran hakikat, maka tubuh kita akan utuh, tidak disentuh oleh cacing atau hewan di dalam tanah. Dan jikalau kita sudah menyaksikan kepada puncaknya, kita sudah mengetahui keesaan, ketunggalan Tuhan yang nyata ternyata, yang wujud di alam semesta melalui sifatnya yang dikatakan Muhammad, kita akan kembali dengan kesempurnaan Adam, insan, tubuh, hati, ruh kembali kepada rahasia Tuhan, hilang lenyap tiada berbekas, karena jasad sudah digulung dengan Nur Muhammad. Kalau jasad ini banyak kotornya, maka tidak bisa digulung, tidak bisa diajak kembali kepada nur cahaya. Oleh sebab itu, kita selama masih hidup, mari berjuang mati-matian untuk membasuh diri daripada dosa-dosa kita yang sudah telah lalu, supaya bisa kembali ke dalam cahaya. Maka jasad harus kembali kepada nurnya, supaya bisa diajak pulang dengan ruhnya. Bapak Ibu sadarkah yang kemarin saya katakan, bahwa ketika nanti berpulang mengikuti apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu selama hidup, condongnya kemana hatinya? Condongnya ke aluamah, ke harta benda, cinta dunia, hubud dunia, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lengketnya kemana hati Bapak Ibu? Mau mati masih mikirkan anak istri, masih mikirkan kebun, mikirkan rumah, mikirkan mobil, mikirkan, ya Allah, hatinya kemana? Ketika hatinya masih tersangkut kepada 4 nafsu, maka disitulah jasad tidak akan bisa diselamatkan Bapak Ibu. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, setelah kita mengenali apa yang diajarkan oleh tokoh-tokoh tasawuf ini, mengajarkan tauhid, mengajarkan asal mula kejadian, supaya kita sadar Bapak Ibu, kita hanya menjalani, kita bukan memiliki. Oleh sebab itu, jangan hatimu diisi dengan dunia seisinya, kan seperti itu. Oleh sebab itu saya tadi bilang, mudah-mudahan setelah malam ini kita pahamkan, kita luruskan apa yang dikatakan pemikiran para tokoh tasawuf ini tadi. Kami berharap timbul rasa takut, timbul rasa malu dengan Tuhan kita. Bukankah kemana kita menghadap, di situ ada wajah Tuhan kita? Artinya apa? Yaitu tadi, ketika kita potong rambut, nah Bapak Ibu, di depan ada kaca, di belakang ada kaca, samping kanan dan kiri ada yang di tengah itu siapa Bapak Ibu? Yang di tengah itulah zat, yang di tengah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam kaca itulah ya kita, gitu loh. Cerminnya dikatakan sifat. Nah, kita selalu
di dalam pengawasan Allah, tapi hanya menjadi teori kalau tidak kita jalani. Rasa takut tidak ada, rasa malu apalah. Akhirnya hidupnya semau. Mudah-mudahan malam ini kita bisa sadar sesadar-sadarnya bahwa adanya kita merupakan bentuk daripada tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zat dan sifatnya. Dan kita yang sudah paham rahasia makom ketuhanan diharapkan menjaga rahasia di dalam diam. Karena barang siapa sudah mengenal rahasia Tuhan, rahasiakanlah di dalam diam kita. Jangan lagi disebut-sebut Bapak Ibu, ya. Karena yang dikhawatirkan nanti akan menimbulkan fitnah bagi mereka yang masih awam atau yang belum paham. Mungkin sekian kajian malam ini, mudah-mudahan membawa manfaat keselamatan dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan dosa-dosa kakek nenek kita, orang tua kita, dosa-dosa kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan di dalam iman, Islam dan hidayah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, karena kami fakir di dalam ilmu, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.